Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Kriston Harinei, Opsir Korops Towa, Palu. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Amat senang, sukacita rasanya dapat berjumpa dengan semua sahabat pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada. Salam bahagia untuk kita semua. Kita berjumpa lagi melalui acara Oasis Fajar yang datang menemani kita setiap pagi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami sangat bersyukur kepadamu karena kami boleh bangun pagi ini dalam keadaan sehat. Semua ini bukan karena kehebatan dan kemampuan kami, tapi semua ini karena kehebatanmu yang sudah menolong dan menyertai peristirahatan kami sepanjang malam. Hari ini sebelum kami melanjutkan pekerjaan kami terlebih dahulu ingin mendengarkan firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada, hari ini saya memberikan judul firman Tuhan, syarat mewarisi janji Allah. Syarat mewarisi janji Allah. Pembacaan Alkitab yang akan kita renungkan saudara-saudara diambil dari kitab Bilangan pasal yang ke-14. Bilangan pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya baca di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel pada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baik. Jika Tuhan berkenan pada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu, dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua Israel. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya akan memberikan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini, syarat mewarisi janji Allah.
yang diambil dari kisah perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan yang merupakan tanah perjanjian bagi mereka. Bangsa Israel merupakan umat yang mendapat kasih karunia Tuhan sebagai bangsa pilihan Tuhan. Alkitab memberitahu kita bahwa bangsa ini merupakan keturunan dari Abraham, Ishak dan Yakub. Dalam catatan sejarah bangsa ini, kita menemukan bahwa Israel merupakan nama lain dari Yakub yang dirubah oleh Allah sendiri. Perjumpaan Yakub dengan Allah dalam pergulatan sepanjang malam, akhirnya peristiwa itu bukan hanya mengubah namanya menjadi Israel, tetapi juga sekaligus mengubah arah dan tujuan hidup. Saudaraku, melalui Alkitab juga kita mengetahui bahwa bangsa Israel pernah menjadi bangsa yang tertindas, terjadi dan menjadi budak di Mesir. Mereka kehilangan jati diri sebagai bangsa pilihan di mata orang Mesir. Bagi orang Mesir, mereka hanyalah budak yang bekerja secara rodi dan paksa demi keuntungan dan kemajuan bangsa Mesir. Namun di mata Tuhan, mereka adalah umat kesayangannya yang Dia pilih atas dasar belas kasihannya. Mereka adalah biji mata Tuhan. Mereka adalah pewaris janji Allah. Itu sebabnya dengan cara Tuhan yang begitu ajaib, Dia melepaskan mereka dari rumah perbudakan itu. Dia menuntun mereka keluar dari jajahan itu untuk pergi ke tanah perjanjian yang dijanjikan Allah kepada mereka. Dalam perjalanan itu, Allah hadir melalui tiang awan untuk melindungi perjalanan mereka di siang hari. Lalu Allah hadir juga melalui tiang api untuk menaungi perjalanan mereka di malam hari. Saudaraku, melalui fakta kehadiran Allah ini, Alkitab sedang menuliskan kepada kita bahwa Allah yang menyertai mereka adalah Allah yang setia. Memang kehadiran Allah tidak selalu berarti menghilangkan semua rintangan dalam perjalanan itu. Mereka harus atau masih harus menghadapi banyak situasi yang sulit. Mereka masih harus menghadapi banyak ujian hidup yang mereka harus hadapi. Mengapa saudara-saudara? Karena Allah mau membentuk mereka supaya mereka mempunyai mental pejuang dan mental pemenang. Mereka dipanggil untuk menjadi pewaris janji Allah. Saudaraku, perjalanan bangsa Israel kini menghadapi babak baru. Mereka tidak lama lagi akan memasuki tanah perjanjian itu. Allah berfirman pada Musa di padang gurun Paran untuk memilih 12 pengintai untuk pergi sebagai mata-mata mengintai negeri itu. Dari 12 pengintai yang pergi, mereka kembali dengan 2 berita yang berbeda. 10 pengintai membawa berita buruk. Hanya 2 pengintai yaitu Kaleb dan Yosua yang datang dengan berita yang baik. Melalui catatan Alkitab kita menemukan bahwa generasi yang lahir dari Mesir yang sampai ke tanah Kanaan hanyalah Kaleb dan Yosua. Artinya mereka bisa melihat tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan pada mereka. Mereka mewarisi janji Allah secara nyata. Karena itu saya mengajak kita untuk merenungkan apa syarat mewarisi janji Allah. Melalui pembacaan ini saudara-saudara, saya mempunyai beberapa catatan tentang syarat untuk mewarisi janji Allah. Syarat pertama saudara-saudara, selalu berpikir positif. Itu kita jumpai di ayat yang ke-6 dan ayat ke-7 dalam pembacaan kita. Saudaraku, melihat segala sesuatu harus dari sudut pandang yang jelas dan benar merupakan hal yang sangat penting dalam hidup kita. Sudut pandang kita akan menentukan pikiran dan respon kita. Kita bisa melihat hal yang sama, objek yang sama, tetapi jika sudut pandang kita berbeda, maka itu akan menghasilkan persepsi kita tentang hal itu juga berbeda. Persepsi atau pikiran kita yang berbeda akan menghasilkan reaksi atau respon yang berbeda pula. Inilah yang terjadi dengan ke-12 pengintai di Ulangan 13 sampai pasal yang ke-14. Sudut pandang ke-10, pengintai berbeda dengan 2 orang pengintai lain, yaitu Yosua dan Kaleb. Perbedaan sudut pandang mereka menghasilkan perbedaan persepsi mereka tentang tanah Kanaan. Dan perbedaan persepsi itu menghasilkan reaksi atau respon yang berbeda pula. Saudara,
Bilangan 13 sampai ayat 14 atau Bilangan pasal 13 sampai pasal yang ke-14 menceritakan kepada kita bahwa Allah menyuruh Musa untuk mengutus 12 orang pengintai untuk mengintai atau mengamati tanah Kanaan yang telah dijanjikan Allah kepada nenek moyang bangsa Israel. Maka Musa memanggil satu orang pemimpin dari masing-masing suku Israel, sehingga terpilihlah 12 orang pemimpin dari tiap-tiap suku. Musa kemudian menyuruh mereka pergi untuk mengintai tanah Kanaan. Apa yang Musa minta untuk mereka amati di tanah Kanaan? Di pasal 13 ayat 18 sampai ayat 19, Musa memberikan rincian hal yang perlu mereka amati baik-baik. Para pengintai itu harus mengamati bangsa itu. Apakah mereka kuat atau lemah, sedikit atau banyak. Mereka juga harus mengamati negeri itu, apakah baik atau buruk. Lalu perhatikan juga kota-kotanya. Apakah mereka berdiam di tempat terbuka atau di tempat yang berkubu. Lalu mereka juga harus memperhatikan tanah mereka, apakah gemuk atau kurus, apakah banyak pohon-pohon atau tidak. Semua itu harus mereka amati dengan baik agar laporan yang mereka sampaikan kepada Musa benar-benar akurat. Maka mulailah ke-12 pengintai itu berjalan dan mengintai tanah Kanaan itu dengan seksama. Mereka mengamati baik-baik keadaan bangsa itu, keadaan negeri mereka, keadaan kota-kota mereka, tanah mereka dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, apa yang mereka temukan di sana? Pasal 13 ayat 22 menyebutkan bahwa di sana ada keturunan orang Enak, yaitu orang-orang yang raksasa. Sebesar berapakah mereka? Seberapa besarkah mereka itu maksud saya? Menurut ke-10 pengintai, jika dibandingkan dengan mereka, mereka hanya seperti belalang jika dibandingkan dengan orang-orang Enak itu. Karena itu ke-10 pengintai itu mengatakan di ayat 10, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Berita itu membuat umat Israel marah, bersungut-sungut dan mempersalahkan Musa karena telah memimpin mereka keluar dari Mesir. Saudaraku, tindakan yang berbeda justru diperlihatkan oleh Kaleb dan Yosua. Di tengah ke-10 pengintai itu melemahkan semangat bangsa Israel dan mengajak bangsa itu untuk mundur dan kembali ke Mesir. Namun Kaleb dan Yosua justru mengajak mereka untuk maju dan berperang untuk menduduki negeri Kanaan itu. Kaleb bahkan mengatakan di pasal 13 ayat 30 bahwa kita pasti akan mengalahkannya, atau dengan kata lain ia sedang mengatakan bahwa kita pasti menang, kita pasti bisa. Ini adalah sikap yang positif. Ini adalah sikap yang optimis. Saudaraku, di tengah pandemi COVID yang masih mewabah seperti saat ini, betapa penting kita memiliki pikiran yang positif. Orang yang selalu berpikir positif akan selalu melihat peluang di tengah kesulitan. Bisa menatap hari depan dengan sikap optimis. Bisa melihat bahwa di balik awan kegagalan masih ada pelangi keberhasilan. Jadi bagaimana mewarisi janji Allah dalam hidup ini? Pertama, bersikap atau berpikir positif. Yang kedua, saudara-saudara, syarat yang kedua saya punya catatan di sini, yaitu melihat dengan iman. Ayat yang ke-8. Saudara, Kaleb dan Yosua melihat negeri Kanaan dari sudut pandang iman mereka kepada Tuhan. Mereka melihat dengan kacamata iman kepada Tuhan. Sementara ke-10 pengintai itu melihat dari sudut pandang ketakutan dan ketidakmungkinan. Kaleb dan Yosua justru melihat musuh seperti roti yang enak untuk dimakan. Kaleb berkata, jangan takut pada bangsa itu, sedang mereka akan kita telan habis. Dan saudara, dalam terjemahan lain dikatakan, kata kita telan habis dikatakan mereka akan kita jadikan roti yang enak untuk dimakan. Jadi orang yang melihat dengan iman akan melihat masalah menjadi semakin lebih kecil. Saudaraku, di tengah keadaan yang sulit yang kita hadapi hari-hari ini, saya rindu mengajak kita untuk melihat persoalan krisis, persoalan masalah yang kita hadapi
dari sudut pandang yang sama, yaitu dari sudut pandang iman kepada Tuhan. Dari sudut mata iman kita yang tertuju kepada Allah. Apa yang tidak mungkin bagi dunia, mungkin bagi Allah. Apa yang mustahil bagi dunia, tidak mustahil bagi Allah. Bagi dunia tidak ada jalan keluar, tetapi bagi Tuhan selalu ada jalan keluar. Yang Tuhan inginkan adalah kita percaya sepenuhnya kepadanya dan melihat segala persoalan dari mata iman kita kepada Dia. Itulah syarat yang kedua, mewarisi janji Allah. Miliki pikiran yang positif, hilangkan pikiran yang negatif. Lalu yang kedua, melihat dengan mata iman. Saya masih punya catatan yang terakhir, yaitu catatan yang ketiga. Jangan memberontak kepada Tuhan. Ayat 9, ayat 10. Saudaraku, bila kita membaca secara sepintas Kisah Bilangan 14 ayat 1-3 yang telah kita baca tadi, kita tidak menemukan bahwa bangsa Israel sedang memberontak kepada Tuhan. Mereka seakan-akan hanya marah dan bersungut kepada Musa dan Harun. Mereka hanya berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Tetapi ketika kita merenungkan secara utuh, maka sesungguhnya ekspresi mereka kepada Musa dan Harun adalah juga ekspresi mereka kepada Tuhan. Artinya, pemberontakan mereka kepada Musa dan Harun merupakan wujud pemberontakan mereka kepada Allah. Saudaraku, menurut orang Israel, jalan keluar atau solusi yang terbaik agar mereka tidak mati oleh bangsa Kanaan adalah mengangkat seorang pemimpin lain untuk membawa mereka kembali pulang ke Mesir. Mereka pikir itu solusi yang terbaik berdasarkan kemauan mereka. Ini adalah jalan yang paling baik dan paling masuk akal dalam kondisi yang genting seperti itu, kata orang Israel. Tetapi justru pikiran dan tindakan seperti yang semacam itu merupakan pikiran dan tindakan yang memberontak kepada Allah. Saudara, hal semacam ini juga sering kita lakukan, bukan? Kita mungkin berhenti untuk marah, berhenti untuk bersungut dan saling mempersalahkan. Lalu mungkin kita akan mencari jalan keluar dari kesulitan dan pergumulan yang kita hadapi. Tetapi masalahnya adalah seringkali jalan keluar atau solusi yang kita ambil adalah apa yang sesuai dengan kemauan dan kehendak kita. Yang terbaik menurut kacamata kita. Bukan yang terbaik menurut kehendak Tuhan. Bukan yang terbaik menurut kacamata Tuhan. Tetapi apa yang terbaik menurut kita. Apa yang kita lakukan kemudian adalah menurut pandangan kita, bukan menuruti pandangannya Tuhan. Saudaraku, akhirnya marilah kita melihat berbagai peristiwa dan persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita dan juga atas bangsa kita dari sudut pandang iman kita kepada Tuhan. Dari mata iman kita kepada Dia. Dengan demikian, apapun yang saudara hadapi hari-hari ini, mari kita melihat semua itu dari mata iman kepada Tuhan. Sehingga kita bisa berkata seperti Kaleb, bahwa kita pasti akan mengalahkannya. Apapun yang menjadi persoalan dan pergumulan kita hari ini, kita pasti akan mengalahkannya. Kita punya Kristus yang telah menang mengalahkan maut. Musuh terbesar kita telah dikalahkan dan ditaklukkan oleh kuasanya. Oleh karena itu, tidak ada persoalan yang terlalu besar bagi Tuhan sehingga Ia tidak mampu menaklukkannya. Seperti kata Yosua dan Kaleb, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan memberikan kepada kita kemenangan atas persoalan hidup kita. Bersama dengan Kristus, kita pasti akan mengalahkan setiap persoalan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami di sorga, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh mendengarkan firman. Hari ini kami serahkan hidup kami, keluarga kami, rumah tangga dan pekerjaan kami ke dalam tangan. Hamba-Mu berdoa bila ada pendengar yang sedang sakit, apakah dirawat di rumah sakit atau di rumah. Hamba berdoa, ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa untuk menjamah dan menyembuhkan mereka. Bila ada yang sedang kecewa, putus asa dan hilang harapan, kiranya kuasa-Mu yang tidak terbatas dapat menjumpai mereka secara pribadi dan memberikan pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Akhirnya,
Saya Mayor Kriston Harinei Ofisir Koros Tobua mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Shalom. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.